حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu semua, sehat nggih? Aman? Napa sing aman? Nggih, tadi Abah Asrofi aman Ustaz? Aman. Enggak tahu aman apa nih. Nggih, alhamdulillah insyaallah aman semua nggih. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di Masjid Al-Falah ini. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dengan amal soleh kita ini di surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab, sebagaimana pagi hari ini kita dikumpulkan bersama di ruangan Darussalam ini. Amin. Jadi ibu-ibu sekalian, kita kemarin sampai pada pembahasan mengobati gangguan sihir, ya kan? Jadi sihir ketika datang itu bagaimana cara menghilangkannya? Cara pertama mengeluarkan buhul sihir, sudah kita bahas. Nah itu kan kita bisa mengeluarkan buhul sihir itu kan dengan mencari dulu kan. Nah mencarinya gimana? Sudah dibahas kan, Bapak Ibu masih ingat kan? Mencarinya itu takok Google nanti boleh kan gitu kan. Gimana cara mencarinya ibu-ibu? Mengitari rumah itu sudah kita bahas dulu, jenengan baca di bukunya. Ada pertama, 2, 3 ada caranya. Yang kedua melalui ruqyah syar'iyah. Jadi pertama mengeluarkan buhul sihir, yang kedua melalui ruqyah. Kok syariah emang Bang? Nggih. Jadi melalui napa Bu?
Nggih, melalui jazakumullah khairan bah, masyaallah. Hadhi qahwah mal halib. Sah? Duh, jenengan dijak ngomong lho nggih mawon. Nggih, qahwah niku napa? Ma'al halib. Nggih, ma'al halib dengan susu. Nggih, qahwa ma'al halib, aswad ma'al abyad. Nggih, sampai mana tadi Bu? Sampai ruqyah. Nggih, Mbak Lia kok panas ngeten Mbak Lia? Nggih. Jadi cara yang kedua untuk menghilangkan sihir melalui ruqyah syar'iyah. Itu kemarin sudah ada caranya. Pertama menumbuk 7 lembar daun jati dalam nggih, daun bidara sambil diruqyah bacaannya itu nggih. Ada bacaannya, ada ayat-ayatnya. Yang kedua ada juga yang ketiga dengan doa-doa. Dengan doa-doa kemarin sudah. Nah, sekarang yang ketiga dengan cara membuang penyakit. Jadi ini cara ketiga dalam menghilangkan sihir Bapak Ibu. Nah, membuang penyakit ini caranya dengan membekam dan mengeluarkan darah dari organ tubuh yang merasa sakit. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan cara pertama. Apa tadi? Dibekam aja. Jadi harus dikeluarkan darahnya. Karena Nabi SAW mengatakan setan itu berjalan dalam tubuh kita melalui aliran darah. Makanya harus dikeluarkan ibu-ibu. Jadi kalau jenengan punya penyakit, keluarkan, buang itu pakai bekam itu. Yang keempat dengan obat-obatan yang disyariatkan. Ya, tetapi kalau pengen sembuh ya semua cara dilakukan Bapak Ibu. Istiqomah itu penting. Yang penting istiqomah. Karena kalau jenengan melakukan ini, kadang-kadang orang itu menghilangkan tapi sekali tok. Sekali tok satu, ya enggak ngefek. Atau dia itu baru pergi ke ruqyah setelah jam 5. Apa maksudnya? Halo? Kenapa setelah jam 5 itu? Maksudnya dulu-dulu pas masih awal-awal kena itu enggak segera diruqyah. Barang semakin parah, ibaratnya tinggal mati baru di ruqyah. Ya enggak boleh diruqyah jenang mati kan ngono. Jadi kebanyakan seperti itu. Maka saya katakan jam 5 sore baru mulai ruqyah. Maksudnya kalau memang sudah ada penyakit ya, itu jam 8 pagi, jam 7 pagi nanti ruqyah. Jangan nunggu jam maghrib baru di ruqyah. Kalau begitu ya wis ditungakno Allahumma ahyihi idza kanatil hayatu khairan lahu, ya Allah hidupkan dia kalau hidup lebih baik baginya. Wa tawaffahu, dan wafatkan dia idza kanatil wafatu khairan lahu, kalau wafat itu lebih baik baginya. Paham nggih? Jadi kemarin sudah saya sebutkan kalau orang sakitnya itu masih kuat, masih sehat dan umurnya masih panjang, kemungkinan besar penyakitnya mudah disembuhkan. Itu pakai doa-doa ini. Allahumma rabban nas adzibil ba'as bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika. Itu. Tetapi kalau sudah parah, sudah di ruangan ICU, apa doanya? Ya Allah hidupkan dia kalau hidup lebih baik baginya, dan wafatkan dia kalau wafat lebih baik baginya. Jadi orang di ruangan ICU Bapak Ibu sing itu mboten Allahumma rabban nas adzibil ba'as isfi mboten ya. Jadi wes ini ibaratnya pakai doa yang paling akhir lah. Ya Allah, kalau memang dia bagusnya hidup, jenengan hidupkan ya Allah. Tapi kalau bagusnya wafat, nang diwafat no, biar enggak membuat sengsara yang hidup. Memang nak ICU enggak bayar apa? Bayar mboten? Tapi ini ada BPJS kan gratis. Tapi berbatas waktu mboten? Ndak nggih sak matine ngoten.
Paling lama di ruangan ICU berapa hari? Ada sampai 1 bulan? Nggih. Jadi ini pesan saya kepada siapapun nggih, kalau memang ada penyakit itu nang diobati monggo secara medis juga secara tidak medis. Maksudnya dibawa ke dokter iya, diruqyah juga iya. Biasanya kalau dokter itu ngerti, oh ini diruqyah aja, jangan gitu. Itu ada beberapa dokter seperti itu, Bu, ngerti. Jadi dia langsung angkat tangan gitu loh. Ya, jadi kalau awal-awal sudah seperti itu nang diobati, mumpung belum parah. Kalau sudah parah, jam 5 tadi, ya wis didoakan doa tadi itu. Ya Allah, kalau memang dia lebih bagus hidup, tolong jenengan hidupkan, sembuh maksudnya. Ini memang lebih bagus tidak ada, biar dia juga nggak kesakitan berlarut-larut. Kemudian yang hidup juga biar nggak capek nunggoi, biaya juga, ya kan? Makanya lebih bagus meninggal. Okay. Yang keempat ini dengan obat-obatan yang disyariatkan. Ini menggunakan obat-obatan bermanfaat yang mujarab, yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Jadi pertama madu, Bapak Ibu. Ini dalilnya surat An-Nahl 69. Tentang madu Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh. Ayo ditirukan. Apa kok ya pancene. Ayo kita baca dulu, Bu. Kita ambil barokah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu, nanti jenengan tirukan. An-Nahl 69. Surat ke berapa An-Nahl itu? Surat ke berapa? Surat ke berapa? Ngawur. 16. Oh enggak dah. Saya keringnya loh 14. Oke, sudah ketemu? Ayo. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Ayo. Gimana? Lancar? An-Nahl 69. Ngomong tok. Sing baca lho mek 3. Dalam, Bu? Dari rumah. Kok ana tuma-tuma barang iki apa sih? Enggak, tapi enggak langsung dari awalnya. Jenengan cari yakhruju. Sudah? Ayo semuanya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Ayo. Ndak komen wis garai dosa. Ngene iki mentolong ngopi ae kok. Bismillah. Nah kok jenengan saya ngatur, moh aku diatur-atur. Ayo Bu, langsung nggih, mulai yakhruju bareng. Nggih. Ngene lho jare bareng lho Mbak Lia gimana ngene iki? Tak tinggal mulai lho ya. Ayo, 1, 2, 3.
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Nek baca Quran itu sing bener. Biar jine wedi. Nek maca Quran mukhtalifun talah sik talah. Apa ngawur ae? Jere jine, wah sesama maling enggak boleh saling mencuri gitu. Sesama biskota enggak boleh saling mendahului ngono jere jine. Jeduk ya jine mendelik ae apa kan gitu. Nggih, makanya panjenengan Bu ngapunten sampai umur segini itu belajar Quran. Ada kan tahsin di sini Mbak Lia nggih? Iya loh, pengen waras dari gangguan jin tapi gak mau ngaji. Akeh tunggale. Belajar ngaji yang bener. Talah sapa sing talah mang? Mukhtalifun talah sik talah. Lagi ayo. 1 2 3 yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Nah gitu, yakhruju keluar mim butuniha dari perut lebah syarabun minuman madu nggih mukhtalifun alwanuhu yang bermacam-macam warnanya fihi dalam madu kata Allah syifaa'un linnas terdapat obat bagi manusia obat semuanya nggih obat lesu juga bisa madu itu nggih obat lapar juga bisa fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi madu Bapak Ibu nggih, madu yang asli. Nggih. Nah, madu kalau diruqyah itu insyaallah semakin mujarab ya. Madu sudah Masya Allah dicampur dengan ruqyah, dicampur dengan minyak zaitun, dicampur dengan apa? Minyak habba sauda, tambah Masya Allah gitu. Okay? Diminum, dicampur air zam-zam atau air hujan tiap hari, jinnya tidak kerasan. Air hujan loh Bu, dengan air keran Masjid Al-Falah, mboten. Ada kadang orang itu, saya pernah di Jakarta ibu-ibu, habis dari masjid gitu keluar kok ada anak bawa aqua gitu, dia ngambil air. Lo itu air buat apa gitu? Air buat apa lu ngambil air buat apa? Ini disuruh Ustadz bahasa Jakarta begitu. Katanya disuruh ngambil air dari 7 masjid. Wah, itu diperintah siapa itu? Jangan Ustadz Lia yang memerintahkan. Itu enggak ada. Jadi air yang barokah itu air zam-zam sama air hujan, nggih. Nah, ini Mbak Lia ada madu ruqyah Mbak Lia nggih. Mbak Lia. Nggih. Jadi ibu bisa mesan di Mbak Lia itu madu ruqyah itu. Ini madu di ruqyah. Kalau jenengan punya madu sendiri di rumah, di ruqyah enggak apa-apa. Caranya sudah saya ajarkan kan kemarin kan. Sama seperti meruqyah ini ibu-ibu. Ya, jadi dibacakan, seret, ditiup gitu kan. Nggih, diminum buat keluarga semuanya dengan niat mendapat kesembuhan dari Allah Ta'ala, baik dari penyakit medis maupun non medis. Jadi madu ini untuk medis maupun non medis. Jelas syifa. Jadi syifa itu obat bagi manusia. Seperti itu. Kemudian tentang jinten hitam. Tahu jinten hitam nggih? Bukan lada hitam loh. Ngambil lada hitam. Untuk jinten hitam, Nabi SAW mengatakan, inna hadhil habbata sauda
Sesungguhnya jinten hitam ini syifaun min kulli da, obat segala penyakit, illa minassam, kecuali penyakit mati. Ya, kecuali mati. Jadi obat segala penyakit. Itu kalau jenengan mengkonsumsi tiap hari sangat bagus, ya. Daripada obat-obatan kimia. Kemudian air Zam-Zam. Nabi SAW mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Tergantung niatnya, ya. Fa in syaribtahu, jika kamu meminumnya, tastashfi bihi, dengan niat memohon kesembuhan kepada Allah, syafakallah, niscaya Allah memberimu kesembuhan. Wa in syaribtahu musta'idzan, jika kamu meminumnya dengan niat mohon perlindungan dari keburukan makhluk, nggih, adzakallah, Allah melindungimu. Wa in syaribtahu liyaqta'a dhama'ak, jika kamu meminumnya agar hilang hausmu, qata'ahu, niscaya Allah menghilangkan dahaga itu. Dan ini ada ulama Abdullah ibnul Mubarak, ibu-ibu, dia minum, ya, dia minum air Zam-Zam, kemudian dia berdoa, ya Allah, ini aku minum dengan Zam-Zam ini, mohon kepadamu agar engkau menghilangkan kehausanku pada hari kiamat, gitu. Ada yang berdoa, ya Allah, dengan minum air Zam-Zam ini jadikan aku menguasai semua cabang ilmu, gitu. Itu Imam Suyuti bilang begitu. Sehingga beliau itu semua ilmu itu ngerti, kecuali ilmu kedokteran, katanya. Nggih. Dan Ibnul Qayyim pernah beliau sakit, ya, obatnya itu tidak ada. Jadi di Masjidil Haram dia sakit, cuma Zam-Zam diwacai Al-Fatihah, ditiupkan, akhirnya sembuh, gitu. Dan Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam, minum, habis itu kan kalau kita kan alhamdulillah, nggih, alhamdulillah, gitu kan. Nah, ini setelah itu kita mengucapkan Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, saya mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Itu kalau jenengan minum air Zam-Zam. Kalau tidak ada air Zam-Zam, maka air hujan. Ya, maka air hujan. Maka pentingkan rumah itu ada tandon untuk air hujan. Nggih. Kalau enggak ada pakai nada lapas hujan. Jagani nanti kalau musim kemarau be butuh untuk obat. Jadi Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Jadi enggak ada lafaz barokah pada air itu. Ini santri, nggih, atau Cleo atau Aqua ada lafaz barokah? Enggak ada. Kecuali kalau khusus isinya air hujan, maka itu barokah, gitu. Kalau air hujan murni, Allah mengatakan air yang penuh barokah, kan, gitu kan, ma'an mubarakan, ya, banyak berkahnya, banyak manfaatnya, seperti itu. Sedangkan untuk minyak zaitun, ya, ini kalau zaitun biasanya buat pijet, ya, atau buat dioleskan ke yang luka, gitu. Ya, diminum juga bisa, cuma kan macam-macam, ada yang khusus untuk diminum, ada yang khusus untuk dipijet. Ya, tapi nggak apa-apa sih, insya Allah kalau dipijet, dibuat pijet, dibuat minum juga ndak apa-apa. Insya Allah ndak keracunan, no. Okay. Untuk minyak zaitun, Nabi SAW mengatakan kulu zait, makanlah zaitun, ya. Wattahinu bihi, oleskan pada tubuh kalian, fa innahu min syajaratim mubarakah, karena zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Saya dulu, Bu, ketika kasih tahu wis. Barean di sini loh nggak ada zaitun. Jadi dulu itu kan banyak jerawat, kan, jerawat gitu. Jadi mesti banyak bu sini kacang-kacang gede gitu. Nah, barang ke Madinah, di Madinah itu kan sarapannya tiap hari itu kan zaitun hitam-hitam itu asin gitu. Awalnya itu ndak enak, pahit-pahit gimana gitu. Tapi lama-lama ketagihan gitu. Nah, subhanallah habis
Dulu sarapannya kalau di sini kan pecel nasi uduk ya kan, kadang karak mbek tempe ayo. Jadi sana itu telur tiap hari, roti, madu sama jus, mbek zaitun sama sele gitu. Tiap hari mesti zaitun dimakan banyak, mungkin 20 biji berapa gitu kan. Nah, subhanallah rupanya dengan itu akhirnya kulit itu mulus gitu loh, Bu. Maksudnya jenengan pengen mulus mangan zaitun gitu. Nggih, intinya zaitun itu dari pohon yang barokah. Kalau di kita mungkin buahnya jarang ya. Tapi ada. Oh iya, harganya bermahal enggak? Dalam Bu. Loh kalau minyak kan banyak, maksudnya buahnya enggak ada. Apa jadi desa-desa ngaku buah zaitun barang, gak ngaku ket mang. Iya. Ya nanti kalau jenengan umroh beli, biasanya kan di kaleng itu ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nggih, zaitun. Ya enggak apa-apa buat seperti itu. Ini ibu-ibu, jadi cara berikutnya dalam mengkonsumsi obat-obatan. Intinya obat-obatan ini herbal semua. Insya Allah kalau panjenengan, termasuk ini juga bidara. Daun bidara itu kalau misalnya jenengan blender ya, di blender, di ruqyah itu enak loh, kasih madu. Jadi saya pernah mencoba itu, rasanya mirip-mirip kayak sari tebu. Jenengan yang minum beli es tebu di pinggir jalan itu persis seperti itu. Nek enggak percaya coba dicoba ai. Nek enggak seperti itu berarti jine akeh. Ya pancene. Lu disaring loh, Bu. Tapi nek jenengan mau mengkulup gak ada apa-apa. Enggak akan mati kan. Itu kan juga menguatkan, mengenyalkan kulit kan. Makanya orang mati sama Nabi kan disuruh nyampuri bidara kan, mboten kayu daun sangon, mboten daun bidara. Nah itu juga juga menghilangkan bakteri ya, sehingga mayit itu ketika dimandikan dengan itu bakteri kan nggak mau datang, lebih awet kan, gitu loh. Jadi bisa ini bidara itu. Jadi bukan cuma digepokkan, bukan cuma dibuat mandi, diminum pun bisa, enak kok rasanya. Nggih. Kalau ndak enak berarti jine wakeh. Dibuat pahit mbek jine biar gak gelem ngombe meneh gitu. Nggih, sampai sini insyaallah jelas Ibu-ibu, enggak ada pertanyaan nggih. Halo. Kalau ada pertanyaan barang boleh didang. Ndak nggih, gak mang-mang. Sampun? Pulang nggih. Daun kelor. Untuk ruqyah maksudnya. Saya tidak tahu kalau kelor, Bu. Kata orang seperti itu, cuma dalilnya tidak ada. Kecuali kalau diteliti misalnya unsur pada daun kelor itu sama seperti yang di daun bidara mungkin tidak menjadi masalah. Tapi memang daun kelor itu banyak gizinya, banyak vitaminnya. Oke. Cuma yang saya tahu untuk ruqyah itu adalah daun bidara. Ya, daun bidara. Jenengan tahu daun bidara kan? Engko daunnya asam londo dikira bidara. Tahu asam londo mboten? Yang ditol-tol itu biasanya kan asam londo yang buahnya meluntir itu. Nggih, itu kan mirip, bukan itu, nggih. Oh, tahu nggih. Nggih. Durinya itu paling kalau disedap daun sing kena jeneng waras jine paling ya. Sudah Ibu jelas? Gak ada pertanyaan? Halo? Oke. Sekarang ketiga, kunci sukses melemahkan dan menghilangkan pengaruh sihir. Ini sebelum kita pergi ke sini ini saya bertanya kepada panjenengan. Selama ini belajar temenan apa ndak, membekas apa ndak? Kalau ada orang terkena sihir, ayat yang jenengan bacakan apa? Trikul lo kan? Ayat kursi, Trikul, Al-Fatihah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Baqarah.
Apa Bu? Halo. Loh masih ndapel kan tahu ayatnya kan bisa dicari dalam Al-Qur'an Bu. Peyane ku piye sih? Itu kan disebutkan itu di halaman 199 itu. Jadi untuk ayat-ayat sihir halaman 200 itu khusus sihir. Semua sihir apapun kalau dibacakannya pasti langsung gitu keluar dia. Kalau ayat kursi ya memang dia untuk semuanya tapi kan kurang fokus. Nggih. Makanya kalau ayat kursi harus dibarengi dengan ini gitu. Jadi khusus untuk sihir halaman berapa? 200 itu Al-A'raf 117 sampai 122. Enggak, jadi yang dibacakan ayatnya bukan pas ngerukyah Al-A'raf 112 17 122. Ada itu ayatnya. Saya juga itu ada mahasiswa itu sebutkan dalilnya Al-A'raf 117. Tak coret salah. Apa? Ya ayatnya itu loh, dalilnya itu bukan ayatnya gitu. Jadi Al-A'raf 117 sampai 122. Kemudian surat Yunus 7982. Ya 79 sampai 82 ini khusus sihir. Jadi kalau memang dibacakan ayat-ayat ini kemudian kok ada reaksi, wes itu perbanyak itu. Diulang berkali-kali. Nggih. Kemudian surat Toha 65 sampai 70. Nggih. Ini untuk gangguan sihir. Dicoba ta? Dicoba. Males aku. Mau coba iya. Diuri iket wingi lho gak dihafalno. Bismillah. Oke, nanti. Ini kan bentar lagi waktunya pulang ini. Sekarang Bapak Ibu kita melanjutkan halaman 215. Kunci sukses melemahkan dan menghilangkan pengaruh sihir. Yang pertama, sihir jenis apapun selalu dan selalu menghinakan Al-Quran. Maka muliakanlah Al-Quran. Bagaimana cara muliakan Al-Quran? Dengan baca, ya, menghafal. Kon ngapal noe gak gelem. Ayat kursi, trikul, yasin, al-fatihah, pancen kok. Membaca, menghafal dan mentadaburi maknanya. Niscaya akan melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihirnya. Kembali ke halaman 200. Yang kedua itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita pelajari ayatnya. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Wa auhayna. Sapa sing ngomong suruh nirukan? Wa auhayna dan kami wahyukan ila Musa kepada Nabi Musa an alqi asok, lemparkan tongkatmu. Nggih. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa idza tiba-tiba hiya tongkat itu talqafu menelan. Napa menelan niku, Bu? Nguntal, nggih. Menelan ma yafikun, sihir yang mereka buat. Fawaqa al-haqqu, maka apa? Fawaqa al-haqqu, menanglah yang benar, wa batola dan batillah makanu ya'malun, sihir yang mereka kerjakan. Faghulibu hunalika, langsung mereka kalah pada saat itu, wangqalabu saghirin, dan berubah menjadi KO. Wa ulqiyas saharatu sajidin, serta merta para tukang sihir itu sujud. Qalu, mereka berkata, amanna birabbil alamin,
kita beriman kepada Rob alam semesta. Siapa? Robbi Musa wa Harun, Robnya Musa dan Harun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini pernah jatuh menghadiri ketika ada orang meruqyah pasien. Nah, itu dibacakan ini. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, langsung sabi. Meniki loh. Kajian tak jualan. Nggih. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, itu kata pasiennya itu ularnya Nabi Musa yang dari tongkat itu di alam dia. Pengakuannya dan kan dengan melihat antara dibuat-buat dengan jujur itu kan kelihatan gitu. Jadi dia itu ngomongnya ularnya Nabi Musa itu datang langsung nguntal dia, Bu. Langsung nguntal sihir. Kan rata-rata kiriman sihir itu kan ular kan? Ular, rata-rata ular. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu ular. Makanya kan dalam Islam itu ular kan disuruh bunuh kan? Baik di tanah halal maupun tanah haram. Dan kalau dalam rumah ular itu kan disuruh ngingoni kan. Halo. Kok iya piye sih? Ada ndak orang ngingu ular Bapak Ibu? Ya itu jangan ditiru. Ular itu dalam Islam disuruh bunuh. Nggih, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Bahkan ketika ada ular di rumah kan disuruh bunuh sama Nabi SAW. Cuma disuruh peringatkan 3 kali, ya. Disuruh diperingatkan 3 kali. Setelah diperingatkan, kalau dia jin biasa, pasti dia pergi. Kalau dia tidak pergi, imma ular biasa, imma ular sihir. Nah, kalau seperti itu bunuh aja, salah ya lapau diperingatkan di situ gitu loh Bapak Ibu. Jadi dibacakan berulang-ulang. Gitu tentang sihir ini. Jadi katanya ularnya Nabi Musa itu datang dan nguntal gitu. Ya dipangan ya mati gitu kan. Nah, itu pengakuan pasiennya. Kalau pasien kan bisa melihat kan. Gitu nih jenengan bisa melihat mboten? Halo. Oke, jadi ini bisa. Jadi sambil meresapi itu ini kalau jenengan memang terkena gangguan sihir wajib menghafalkan ini. Dan kalau pengen bantu saudarinya yang terkena gangguan sihir, itu hafalkan. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Sing penting apal ayatnya, nanti buka Quran, ya. Atau dilaminating, difotokopi gitu, kemudian apa? Ditinggal baca ya kan? Ini kan bisa ini difoto, diprint, dilaminating ya. Cuma ya jangan dibawa ke WC Bu, ngawurai peyan niku. Kemudian ayat berikutnya yang Yunus, wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Fir'aun berkata, datangkan kepadaku semua penyihir yang hebat. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa. Ketika para tukang sihir datang, qala lahum Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang memang kalian ingin melemparkan. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Falamma alqaw, ketika mereka sudah melemparkan apa? HP. Hah? Napa Bu? Melempar napa kok? Tongkat sama tape sama tali, nggih. Falamma alqaw, ketika mereka sudah melemparkan, qala Musa berkata, ma ji'tum bihi sihr. Yang kalian datangkan ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluh, Allah pasti membatalkannya. Nah, makanya nanti pada poin as-sihru innallaha sayubtilu, jenengan ulang-ulang.
As-sihru innallaha sayubtilu, as-sihru innallaha sayubtilu, as-sihru innallaha sayubtilu, itu diulang-ulang berkali-kali sampai sembuh ya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah itu tidak mendukung, tidak memperbaiki perbuatan orang-orang berbuat kerusakan. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatih walau karihal mujrimun. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatih. Allah itu memenangkan ya kalimatnya meskipun orang-orang yang mujrim berdosa itu tidak suka seperti itu. Jadi ini jenengan sekalian memahami artinya ibu-ibu, okay? Memahami artinya dan yakinlah bahwa Al-Quran itu kalau dijatuhkan ya kepada gunung saja kan gunung hancur ibu-ibu. Jadi jenengan ketika membaca harus kuat, yakin betul nggak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Nah kalau jenengan membacanya coba-coba biar ragu-ragu ya nggak bakalan. Jadi harus punya keyakinan kuat, rasa percaya diri bahwa Allah bersamaku. Ini loh firman Allah. Gunung aja hancur apa manekon kan gitu. Nah itu harus memang sombong dengan itu bu. Ya sombong dengan itu. Kita sombong karena Al-Quran dengan Quran ini. Karena kalau kita minder ya nggak mungkin bisa menyembuhkan, nggak mungkin sembuh. Karena kita nggak yakin Al-Quran yang paling tinggi kan begitu. Halo. Yang kedua, sihir jenis apapun pasti menimbulkan konflik antar keluarga, terutama kepada pasangan suami istri. Nah kalau ada cekcok, mudah cekcok itu pasti 90% gangguan sihir. Yaitu ayatnya 102 itu Al-Baqarah ya kan, tentang Harut dan Marut itu. Maka memuliakan, menyayangi, membahagiakan hati dan saling pengertian terhadap pasangan akan melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihir. Ya, jadi kalau pingin langgeng itu ini memuliakan, menyayangi, membahagiakan gitu. Karena sihir itu tujuannya itu menceraikan antara suami dan istri, antara bapak dan anak, antara paman dengan ponaan begitu, antara teman dengan teman. Itu tujuan sihir itu di situ. Makanya lakukan kebalikannya, jangan diikuti. Yang ketiga, sihir menggiring kita untuk terus mengeluh, putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak, tapi fokus kepada musibah sih nggak sepiro gitu loh. Seakan-akan Allah nggak ngasih nikmat belas, apa nggak kufur ngono iku. Maka fokus bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap rasa sakit atau pengaruh sihirnya jangan diapakan? Jangan dirasakan, lupakan gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak fokus kepada rasa sakit, tidak fokus kepada pengaruh sihir, ini sangat melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihir. Gitu Bu, jelas nggih? Yang keempat, sihir menggiring kita agar jauh dari beribadah kepada Allah. Jadi orang itu dibuat malas sholat, malas mandi gitu, itu jangan dituruti. Nek sampean turuti tambah nggak sembuh, tambah parah sihirnya. Jelas nggih? Halo? Nggih. Yang kelima, sihir mencari celah dari penyimpangan fitrah dan dosa-dosa kita meskipun terjadi pada masa lalu. Dosa ibu apapun itu, kalau enggak segera ditaubati tetap ada imbasnya. Okay? Allah kan mengatakan, "May ya'mal su'an", barang siapa melakukan keburukan, yujza bihi, pasti dibalasi. Meskipun 20 tahun yang lalu misalnya ngutang, lali gak bayar itu masih ada imbasnya gitu loh. Nggih. Maka ini utang dalam bentuk materi catatan, utang dalam bentuk maknawi ngerasani catatan juga. Itu utang juga itu. Nggih. Lah gimana cara bayarnya? Ya mintakan ampunan kepada orang yang jenengan rasani itu, ya Allah ampuni dia dan saya ya Allah, atau saya wake gitu kan. Kan kata Allah kan sama dengan makan dagingnya padahal sudah makan nggih.
sudah mati. Sapa ngomong bangkemu? Bangke lak binatang sih. Pian niku. Nggih. Maka dengan fokus menggali penyimpangan fitrah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak akil balik hingga saat ini, jadi cari ya Allah aku ben tahu dosa apa wae ya gitu, kemudian beristighfar dan taubat kepada Allah, ini sangat melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihir. Kadang-kadang orang itu makan dengan tangan kiri, makan tanpa bismillah, angop nggak ditutup, itu bisa masuk loh bu sihir. Lewat cara-cara itu gitu. Itu kan sudah kita bahas dulu ya. Yang keenam, sihir menggiring kita untuk selalu suudzon kepada Allah. Maka husnudzonlah kepada siapapun, apalagi kepada Allah Ta'ala. Jangan kemudian dididik, mati aja, aku mati aja, mati dewe kono. Minta mati itu kan tidak boleh kan. Makanya kata Nabi itu, sak jelek-jelek ke kondisi orang, sak buruk-buruknya kondisi orang, itu enggak boleh minta mati. Kalau terpaksa harus minta mati, itu doanya seperti tadi itu. Ya Allah, bukan matikan aku, enggak. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagiku, dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik bagiku. Bukan ya Allah matikan saja aku. Ya nek kon mati mlebu swarga ngono gak apa-apa, nek mlebu neraka cek senengin njaluk mati. Padahal orang itu dikasih hidup 1 hari saja, 1 jam saja taubat, nggih, melakukan amal soleh dalam 1 jam itu lebih baik daripada mati. Ini orang mati itu balik bu, njaluk balik itu loh nggak bisa, ya kan? Pengen balik, iya nek sampeyan wis amale wis uwake njaluk mati ndak apa-apa. Amale pas-pasan riak kabeh njaluk mati, dok remak tak iya. Ngapa sing guyang-guyu? Yang ketujuh, sihir menggiring kita untuk selalu menyimpan kesedihan yang berlebihan. Baper, ayo sapa sing baperan, tersinggungan. Ono orang iki lho ngomong karepe dhewe, lho ngelokno aku. Makanya cepat mati, penyakitnya akeh. Nggih, aja baperan. Amarah yang berlebihan, dendam kesumat dan tidak bisa memaafkan. Bojone dhewe gak dimaafno. Ngono pengen masuk surga tanpa hisab. Surga mbahmu tak? Kan sifat penghuni surga itu apa ibu-ibu? Halo? Sifat penghuni surga itu mudah memaafkan. Surat berapa? Ali Imran ayat berapa itu? 133, 134. Nggih, jangan buka. Jadi dalam surat Ali Imran itu kan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Itu Ali Imran ayat berapa? 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan, ya, dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bumi loh seluas ini ditambah langit, Masya Allah. Seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa itu? Pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang senantiasa infak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Jadi ketika lapang banyak infaknya, ketika sempit bukannya enggak infak tapi tetap infak, mungkin kadarnya yang berbeda kan begitu. Pertama. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Ini amarah itu enggak diomong, enggak dibentukkan dalam ucapan, dalam perbuatan, tapi ditahan. Wal kadhiminal ghaid. Terus apa? Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Prakteknya bagaimana? Sampai itu diidoni orang di jalan. Ndak sulit jenengan penghuni surga kan. Nggih, diidoni orang di jalan.
Itu matamu kan delok. Itu sampai saya ingat siapa itu ustaz yang dikit-dikit matamu picek, itu jangan ditiru Bu. Ngomong kok gitu nggak bagus nih. Panjenengan kalau misalnya lewat di pasar terus disandung orang, marah mboten? Marah mboten? Masa perasaku japie lah gak ada gangguan jin. Iya, insya Allah enggak marah. Mungkin marah rata-rata, tapi ketika menoleh tiba orangnya kok buta. Jadi marah mboten? Jadi kita berusaha khusnudzon, oh paling mau gak ero, gak ketok mripate, mungkin katarak be kira gak ana uwong. Intinya kalau kita disakiti orang, kalau mempraktekkan ayat ini, orangnya diinfaki ya kan, marai ditahan, wis sampean ta maafno. Terus pas dia dikek parcel. Nah itu penghuni surga ya mboten. Jangan penghuni surga pun rokok. Bisa mempraktekkan tadi ndak? Insya Allah ndak. Mau bojone wae gak diwawu ngono pengen sembuh dari penyakit jin, gak bakalan. Ya seperti itu. Jadi nomor 7 ibu-ibu, sihir maksudnya begini. Kalau kepada manusia secara umum muslim kita kan disuruh menahan amarah, disuruh memaafkan ya kan. Berarti orang-orang dekat jauh lebih utama dimaafkan, orang tua, saudara, apalagi suami. Ayo nang kene sapa sing enggak bisa memaafkan suaminya? Ayo angkat tangan. Suami ku lho ora kabeh meneh. Ayo sapa? Nek penghuni surga oh ndak apa-apa, itu loh syariat Allah Ta'ala. Nek ngono gak kira kena jin selamanya. Saya jamin. Pancine lekek-lekek tok. Nggih, jadi intinya ibu-ibu, sihir itu menggiring kita untuk selalu menyimpan kesedihan yang berlebihan, amarah yang berlebihan, dendam kesumat dan tidak bisa memaafkan. Itu hilangkan. Praktekan surat Ali Imran 134. Senantiasa infak. Makanya kan Nabi itu mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkan orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Kadang orang itu berobat nang Singapura nang mana gak mari-mari. Uang untuk berobat itu kalau sedekah lak sembuh sampean. Gitu, nggih. Sedekah sing banyak. Dawu mardakum, jelas hadisnya, sembuhkan orang sakit kalian dengan sedekah. Kemudian orang-orang yang sampean benci, tahan marahnya, maafkan dia, ya Allah maafkan dia, ampuni dia ya Allah gitu. Pas Ramadan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi dia mbek tanggoe gak wawu dapuramu. Ya. Kalau pengen dimaafkan Allah ya maafkan. Jadi memaafkan manusia, terus wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa sih mana berbuat ihsan itu? Berbuat ihsan itu bukannya sampean diapiin balas ngapiin, mboten. Tapi arti daripada silaturahim kata Nabi, wa antasila mangqata'ak, ente itu nyambung orang sing mutung gitu loh. Nah nek sampean nyambung orang sing disambung ya itu cuma ya balas jasa gitu aja. Tapi ketika ada orang mutung, orang benci sampean api itu baru zen gitu. Penghuni surga jare. Nek penjadi penghuni neraka karepmu. Halo. Yo iya berat kayak. Maka ikhlas dan ridha ibu-ibu terhadap apapun yang membuat kita sedih. Ikhlaskan, ridha nggih. Terus mengupgrade kesabaran kita yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti atau menzalimi kita. Jika kita melakukannya karena Allah semata, niscaya melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihir. Coba jenengan lihat orang-orang sing banyak penyakit dode sesek, nggih,
pusing terus, asam lambung. Itu kan karena dia punya dendam gak iso hilang. Coba sampean perhatikan, siapa yang suka sesek ayo? Halo? Oh, gak ngaku. Masa? Bilang gak ada loh, jenengan sudah melakukan survei tak? Iya. Jadi gitu, orang yang suka pusing itu mungkin suka marah. Makanya kalau ingin sembuh ikhlaskan semua, pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Enak-enak gitu loh. Nah, maksudnya sampean apa masalahnya para wanita itu pengen jadi Tuhan, Bu. Nggih. Halo. Nggih. Halo. Saya ngomong nggih angkat tangan. Jangan jadi Tuhan, sampean kalau hamba kok pengen jadi Tuhan nih loh. Itu pernah Bu ditanya mahasiswa, kasih tahu wis? Ngopi dulu. Alhamdulillah. Kedelapan, sihir menggiring kita melupakan fitrah kita sebagai seorang anak. Makanya banyak juga gangguan sihir atau orang terkena sihir gak sembuh-sembuh itu karena gak wawuh mbek orang tuanya. Nggih. Enggak wawuh, ada masalah dengan kerabatnya gitu loh. Mendorong kita durhaka dan menyakiti orang tua itu sihir. Ya, ini kawanan sing tadi itu suka mencerai-beraikan kan? Yufarriqu bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami dan istri termasuk orang tua dan anak. Maka dengan berbakti dan memuliakan kedua orang tua tanpa tapi sangat melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihir. Andai kan orang tua kafir Bapak Ibu, kan Islam kan memerintahkan kita berbakti kan. Halo ya kan, selama masih hidup. Cuma bakti anak yang paling baik kepada orang tua kafir ya apa biar masuk Islam. Ada beberapa keluarga itu Muslim, anak yang Kristen, tapi orang tua itu cenderung kepada sing anak Kristen Bu, soalnya uenjo. Saya Islam gak ngereken, masa Islam gak tambah begitu gitu loh. Saya main begitu tak? Halo? Iya tak, gak ngaku. Ya, jadi bakti kepada orang tua yang kafir itu ya opo biar muslim. Caranya bagaimana? Didoakan kepada Allah Ta'ala satu. Yang kedua, sering sampean ngunjungi. Ojo sampai kemudian saudara sing gak Islam sing sering ngunjungi sampean setahun pisan tok pas Idul Fitri. Ya, jadi sering ngunjungi di samping didoakan, terus sampean banyak-banyak bersedekah. Sesuai dengan surat At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu kan gunanya apa? Mensucikan jiwa, membersihkan harta. Banyak-banyak bersedekah, habis itu bilang ya Allah, dengan sedekah ini bersihkan jiwa orang tuaku yang kafir itu, bahwa dia bisa menerima Islam dan masuk Islam. Terus lakukan begitu. Kalau kemudian sampai bisa masuk Islam, ibu-ibu kayak Abu Hurairah gitu kan kafir kan ibunya kan. Ibunya Abu Hurairah itu asalnya kafir, sampai mencaci Nabi barang gitu loh. Tapi didoakan terus akhirnya masuk Islam gitu. Dan ini ya kejadian seperti ini bukan khusus Abu Hurairah, bagi siapapun yang dia Muslim kebetulan orang tuanya kafir, lakukan seperti itu gitu. Jadi intinya berbakti kepada orang tua itu perkara yang sangat mulia. Kita tidak boleh berbakti itu ketika mereka memerintahkan kita maksiat, itu tok jangan dituruti. Tapi untuk lain-lainnya masih kita bermuamalah dengan baik seperti itu. Halo. 9, sihir selalu menggiring kita kepada kesyirikan, baik disadari maupun tidak. Maka periksa kembali amalan kita. Aku ini jangan-jangan melakukan syirik. Nah, mungkin pernah kita naruh kembang di perempatan jalan. Pernah nggih sampean delek? Ayo. Iya, atau mungkin pernah ke kuburan, atau mungkin pernah apa? Ya paling riak. Pas kajian Darussalam, selfie ikut kajian. Itu niatnya apa kayak begitu itu? Tanyakan kepada ulama setiap amalan kita benar ndak?
serta senadakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wis bener ndak? Jangan-jangan aku melakukan sehingga diperintahkan Allah Ta'ala. Jika ada kesyirikan, segera bertaubat dan perbaiki amal kita. Jadi yang namanya taubat itu Bapak Ibu kan ndak ujuk-ujuk nggih. Taubat itu tahapan ketiga. Lu kok bisa ketiga Ustadz? Iya. Jadi tahapan pertama ngaji dhisik. Dan ngaji itu kan nggak ujuk-ujuk langsung dapat ilmu kan. Karena kadang kita datang di majelis ilmu pas pembahasannya bukan pembahasan yang kita butuhkan. Misalkan kita itu biasanya pekerjaannya itu bikin laporan palsu gitu kan. Pas kita datang kajian tiba pas masalah wudhu kan nggak nyambung kan. Halo. Jadi kita belum tahu. Barang ikut kajian terus kok suatu ketika bahas nek bikin laporan palsu terus oleh gaji berarti gaji buta. Oh, gak oleh ya. Berarti kan yang kedua apa? Faham dulu kan. Yang kedua faham, baru yang ketiga ya Allah ini ngono salah selama ini baru tahu. Benar orang kalau nggak ngerti itu haram ngapain taubat ya kan? Pelaku bid'ah kenapa dikatakan Sufyan Ats-Tsauri lebih susah taubat dibandingkan pelaku maksiat? Karena dia merasa aku loh berbuat baik lah pokok taubat kan begitu. Jadi orang itu baru bertaubat itu Bapak Ibu ketika tahu kalau dia salah. Dan dia tahu salah itu kalau dia belajar dulu. Nah kalau dia belajar aja tidak mau gimana tahu mana salah mana benar. Mana halal mana haram ya kan. Makanya pentingnya ngaji itu di situ. Yang ke-10, sihir selalu menggiring kita kepada kemaksiatan. Baik dengan perbuatan kita atau dengan ucapan kita. Maka gali semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan taubatilah, niscaya pengaruh sihir akan musnah. Ada orang itu Bu beristighfar tapi dosa. Paham nggih? Halo? Beristighfar tapi dosa, paham? Astagfirullah tapi dosa gitu loh. Loh kok bisa? Misalnya ada yang bilang begini. Loh, jenengan kenal tak Bu Alia? Bu Alia yang mana? Ya di Al-Falah itu loh. Yang jadi PJ kajian muslimah. Bu Alia, Mbak Lia, astagfirullahaladzim. Nanti berarti kan dosa kan? Atau malah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya gitu. Itu istighfar, itu zikir tapi dosa. Ada juga ibu orang sodako tapi dosa. Paham maksudnya? Sodako tapi dosa. Lo kok piye? Nah gimana utangnya ke gak nang bayar tapi sodako wae kan percuma. Ya utang sampean iku lunasono baru sodako. Oh ngono ya. Ya pantes sih gak waras-waras. Iya gitu loh Ibu. Jadi ada maksiat itu yang kita nggak ngerti. Ada orang itu sodako nang masjid, aku loh sedekah Jumat tiap Jumat itu ngasih apa? Kenapa Bu? Jumat berkah. Tapi sekolah anak SPP nggak dibayar-bayar. Ayo sampean ya. Itu ndak boleh ya. Jadi pentingkan yang wajib baru yang sunnah. Ojo kemudian beristighfar tapi ngerasani terus ya percuma. Istighfar tapi nggak ngelunasi hutang. Sodako tapi hutangnya nggak dibayar-bayar. Ake tunggali. Yang ke-11 dan terakhir, sihir selalu menggiring kita fokus terhadap sihirnya. Menggiring kita fokus kepada Jadikan sihir itu, maka fokuslah untuk memperbaiki diri dan memantaskan diri di hadapan Allah Ta'ala. Niscaya hal itu akan melemahkan bahkan menghilangkan pengaruh sihirnya. Jelas? Nggih, waktunya pulang. Iya, insyaallah begitu Bu. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, sampun nggih. Matur nuwun, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.